Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan materi yang berjudul spektrofotometri serapan atom. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa di next slide. Yang pertama ada anggota kami yaitu Baizan Majda Alsis dengan NIM 2118817. Yang kedua ada Fatih Ibn Alifian dengan NIM 2118858. Yang ketiga ada Kania Kaisya Adara dengan NIM 2118893. Yang keempat ada Muhammad Hasbi Asidiki dengan NIM 2118925. Dan yang terakhir saya sendiri Rian Panji Putra dengan NIM 2118975. Bisa di next slide. Baik, pokok bahasan ini terdiri dari pendahuluan, yang kedua teori dasar, yang ketiga instrumentasi, dan yang terakhir ada aplikasi. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluan bisa dibacakan oleh rekan saya, Kania Kaisya. Untukannya dipersilakan. Baik, terima kasih. Spektrofotometri serapan atom atau Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS adalah spektrofotometri yang didasarkan atas serapan energi radiasi oleh atom logam dalam bentuk gas pada level energi tingkat dasar atau ground state energy level. Metode AAS dikembangkan oleh ilmuwan Australia, Walsh, pada tahun 1955. Metode ini bermanfaat untuk menetapkan kadar logam atau senyawa logam dalam konsentrasi kecil dalam matriks yang kompleks, misalnya multivitamin, mineral, sampel biomedik, polutan logam air, makanan dan minuman, dan lain-lain. Berdasarkan metode atomisasi dikenal dua metode AS. Yang pertama ada flame AS, dan yang kedua ada non-flame atau flameless AAS. Proses atomisasi metode pertama menggunakan larutan sampel yang disemprotkan ke dalam nyala. Metode kedua menggunakan tetesan larutan sampel dan energi listrik atau grafit pijar untuk proses atomisasi. Metode kedua lebih sensitif dari metode pertama. Untuk kebaikan dan keburukannya yaitu lebih selektif dan sensitif, sedangkan keburukannya lebih destruktif, perlu banyak energi, dan rentan akan bahaya kebakaran. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Fatih Ibn Alifian. Pada Fatih, persilakan. Baik, pada proses atomisasi diatur agar sebagian besar uap atom logam berada pada level energi tingkat dasar, dan sebagian kecil pada level energi eksisitas tergantung pada suhu atomisasi dan energi eksitasi sesuai dengan persamaan Boltzmann. Untuk rumusnya dapat dilihat pada slide. Kemudian, di mana N1 sama dengan jumlah atom pada level energi tereksitasi, dan N0 itu adalah jumlah atom pada level energi tingkat dasar. Kemudian G1 per G0 adalah sama dengan rasio bobot statistik atom pada level energi tereksitasi dengan tingkat dasar. Untuk jumlah energi sama dengan energi eksitas atau H per V. Untuk K itu adalah tetapan Boltzmann dan T adalah suhu dalam satuan derajat Kelvin. Semakin tinggi suhu dan semakin kecil energi eksitas, maka rasio N1 per N0 makin besar. Pada AS suhu diatur sedemikian rupa agar rasio N1 per N0 makin kecil atau jumlah atom logam pada level energi tingkat dasar makin besar. Next, selanjutnya. Pada suhu pada proses atomisasi ditentukan oleh jenis kompensasi atau perbandingan antara bahan bakar atau fuel dengan oksidan. Bahan bakar itu adalah asetilenan. Udara suhunya pada 2480 derajat Kelvin
dan N2O-nya itu pada suhu Kelvin itu 3200. Kemudian propan pada 2200 dan pada N2 itu 2900. Hidrogen untuk udara itu pada suhu 2300 dan N2O pada 2900 pada suhu Kelvin. Untuk garis-garis resonansi, garis-garis yang ditimbulkan karena terjadinya transisi dari keadaan dasar energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih tinggi. Kemudian, hukum Lambert dapat dipakai pada metode SSAS bila garis resonansi atom yang dianalisis memberi puncak yang sama dengan spektrum pancaran sumber radiasi. Keberadaan terpenuhi persyaratan hukum BIR pada SSAS karena setiap unsur perlu sumber radiasi tertentu. Untuk mengatasi dapat dipakai monokromator dengan rasio tinggi dan dengan satu sumber radiasi bisa untuk berbagai sumber. Sumber radiasi yang dipakai adalah hollow cotton lamp atau HCl. Namun setiap unsur masih perlu lampu katoda tersendiri. Untuk analisis dari satu unsur diperlukan lampu katoda yang berlogam kombinasi. Misalnya pada Ca, Mg, Ni, Fe, Cu, Zn, Cd, dan Pp, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya pada rekan saya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan gangguan-gangguan pada AS. Yang pertama ada gangguan spektra, yaitu frekuensi garis resonan analit overlap dengan garis emisi dari unsur lain. Kedua, adanya spektrum emisi dari molekul atau fragmen molekul OH atau CN pada nyala. Yang ketiga, ada gangguan spektral lebih banyak terjadi pada spektrofotometri emisi nyala atau EPS. Itu cara mengatasinya bagaimana? Dengan menggunakan garis resonansi alternatif dari sumber cahaya. Lalu yang kedua ada gangguan kimia. Terbentuknya senyawa stabil atau sukar terurai menjadi atom. Dengan adanya sulfat atau fosfat pada penetapan kadar Ca. Lalu pembentukan oksida yang sukar melebur dan stabil atau refractory oxides. Cara mengatasinya dengan menaikkan suhu nyala menggunakan asetilen N2O, atau yang kedua dengan menggunakan releasing agent dengan cara M-X plus R sama dengan R-X plus M. Misalnya penambahan SrCl2 atau LaCl3 untuk mengikat fosfat pada penetapan kadar Ca. Yang ketiga ada menggunakan masking agent untuk mengikat analit agar tidak bereaksi dengan pengganggu sulfat atau fosfat. Yang terakhir ada ekstraksi analit atau zat pengganggu. Yang selanjutnya itu ada gangguan pada AS lanjutan. Ada yang kedua ada ionisasi logam, alkali dan alkali tanah. Bisa menurunkan jumlah atom sehingga serapannya berkurang. Cara mengatasinya menggunakan ionization suppression, yaitu kation dengan ionisasi potensial yang lebih rendah dari analit. Misalnya penambahan ion kalium pada penetapan Ca, Ba, atau Sr. Yang ketiga ada absorpsi molekul. NaCl menyerap radiasi di sekitar garis resonansi Jn 231,9 nm sehingga mengganggu penetapan kadar seng. Cara mengatasinya menggunakan garis resonansi alternatif atau menggunakan nyala dengan suhu yang lebih tinggi. Itu bisa dinaik. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Baijan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada background absorption. Background absorption yaitu gangguan ini disebabkan oleh serapan molekul atau hamburan cahaya dari molekul, gas fragmen, molekul, partikel asap apabila digunakan pelarut organik. Cara mengatasinya, menggunakan cahaya kontinu dari lampu D2 yang membentuk berkas cahaya ganda atau double beam dengan cahaya dari sumber cahaya. Background absorption ini mempengaruhi sampel dan reference beam, yaitu koreksi background dilakukan dengan pengukur rasio dari intensitas kedua berkas cahaya tersebut. Gangguan fisika.
Gangguan ini disebabkan oleh efek matriks, di mana berpengaruh terhadap sifat fisik sampel seperti kekentalan, bobot jenis, tegangan muka, atau sifat menguap dari larutan sampel. Hal ini berpengaruh pada ukuran partikel aerosol pada proses atomisasi. Cara mengatasinya, gunakan matriks matching, yaitu pelarut yang sama dengan komposisi matriks yang hampir sama. Lanjut, ini berikut adalah gambar dari atomic absorption spectrophotometer. Selanjutnya ada komponen penting SSA. Yang pertama, sumber radiasi. Sumber radiasi di sini dari lampu katoda berongga, yaitu hollow cathode lamp. Lampu katoda berongga terdiri atas tabung gelas yang diisi dengan gas argon atau neon bertekanan rendah 4-10 torr. Di dalamnya itu dipasang sebuah katoda berongga dan anoda. Rongga katoda berlapis logam murni dan unsur objek analisis. Selanjutnya ada 2 ruang pengkabuan atau spray chamber. Merupakan bagian di bawah burner di mana larutan contoh diubah menjadi aerosol. Yang ketiga ada pembakaran atau burner. Di sini merupakan alat di mana campuran gas, bahan bakar, dan oksida yang dinyalakan. Yang keempat ada monokromator. Berfungsi untuk mengisolir sebuah resonansi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga. Yang kelima, detektor. Detektor yang biasa digunakan dalam AS ialah jenis photomultiplier. Mohon maaf, saya ulangi, photomultiplier tube yang jauh lebih peka daripada phototube biasanya dan responnya juga sangat cepat dan lain-lain. Dan lain-lainnya ini seperti pembuangan gas atau pipa saluran gas. Ada prinsip kerja. Cahaya dari lampu HCl dengan lambda yang sama dengan analit akan diserap oleh atom. Nah, dengan apa? Dengan HCl ini. Halo cathode lamp. Sekian dari saya. Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Itu ada aplikasi di mana penetapan kadar logam atau senyawa logam, baik logam tunggal maupun campuran dalam konsentrasi kecil termasuk sampel dengan matriks yang kompleks. Misalnya, multivitamin mineral, cemara logam, biji tambang, ataupun campuran ataupun logam campuran atau alloy dan sebagainya. Untuk prinsipnya yaitu prinsip penetapan kadarnya, yang pertama yaitu buat larutan stok baku pembanding, kurva kalibrasi, larutan sampel, pengukuran, dan perhitungannya. Yang pertama yaitu adanya larutan baku pembanding dengan cara membuat larutan stok 1000 bpj dari logam atau oksida logam murni. Kemudian yang kedua ada kurva kalibrasi. Yang pertama itu yang bagian A yaitu cara pembuatannya itu buat satu seri larutan baku yang terdiri minimum 4 larutan dengan mengecekkan larutan stok dengan rentang serapan 0,1 sampai 0,4. Kemudian ada bagian B, ukur serapan masing-masing larutan baku minimum 2 kali dengan cara hitung dan catat nilai puratanya. Dimulai dari larutan yang paling encer sebelum pengukuran larutan dengan konsentrasi berbeda dilakukan pengukuran air suling atau blanko untuk pembilasannya. Kemudian bagian C, buat kurva kalibrasi, yaitu grafik hubungan antara serapan dengan konsentrasi. Mungkin bisa di next. Oke, next. Oke. Masih di pengaplikasian, yaitu yang bagian ketiga, pembuatan larutan sampel. Yang bagian A, buat larutan sampel, kecuali pada non-flame AAS. Padatan dapat langsung diukur bila menggunakan asam atau konsentrasinya dari larutan sampel maksimum 1 M.
Kemudian bagian B, encerkan atau pekatkan. Solvent extraction, bila perlu, A sama dengan 0,1 sampai 0,4. Untuk bagian C, cegah gangguan dengan salah satu cara tersebut di muka. Kemudian yang D, ukur serapan larutan sampel minimum 2 kali. Kemudian yang bagian E, hitung dan catat nilai puratanya atau rata-ratanya. Mungkin bisa, oke. Disukupkan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada materi-pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa diterima dan bisa dipahami oleh penonton. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan isi kolom komentar. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.